Suara motor tua Pak Tono memecah pagi yang masih malas. Gerobak gorengan milik Bu Karsini baru saja diparkir Damar di ujung gang pasar, ketika mobil hitam berhenti mendadak. Sopir turun, membuka pintu belakang, dan keluarlah lelaki berjas, rambut sudah memutih, tapi posturnya tegak. Dialah Pak Tono, adik almarhum ayah Damar, yang hilang kabar selama lebih dari 15 tahun. "Mar," sapa Pak Tono pelan, matanya berkaca-kaca. Damar diam. Ia tak pernah benar-benar mengenal pria ini. Tapi hari itu, ia tahu, sebuah keputusan besar akan datang. Di ruang tamu rumah kontrakan kecil itu, Pak Tono mengeluarkan map kuning, menggeletakkannya di atas meja. "Ini semua buat kamu. Warisan dari harta saya, 2 miliar lebih nilainya. Mobil, tanah, dan deposito. Saya nggak punya anak. Kamu satu-satunya keluarga yang saya percaya." Bu Karsini hampir pingsan. 2 miliar. Jumlah yang tak pernah terbayang meski dalam mimpi terliar mereka. Tapi Damar hanya diam. Lama. Ia tatap map itu sejenak, lalu menggeleng pelan. "Maaf, Pak. Saya nggak bisa terima semua ini. Bukan karena saya sombong. Tapi karena saya belum siap jadi kaya tanpa perjuangan." Ruangan itu membeku. "Apa?" Bu Karsini menatap putranya dengan campuran syok dan ketakutan. Tapi Damar tetap menunduk, tangannya yang kasar menggenggam lututnya sendiri. "Saya ingin jadi orang kaya. Tapi saya ingin sampai ke sana dengan kaki saya sendiri, bukan ditarik ke atas dengan eskalator warisan." Pak Tono terdiam. Lalu tersenyum kecil, "Kamu anak aneh, tapi aku suka." "Baiklah. Tapi setidaknya biar aku bantu satu hal, ajari aku cara hidup seperti kamu." Gorengan panas bukan hanya pekerjaan bagi Damar. Ia tumbuh dari dengus minyak, letupan wajan, dan harum tempe yang terbakar di pagi buta. Sejak umur 8 tahun, Damar sudah tahu rasanya menjinjing keranjang ke sekolah sambil jualan, membungkus gorengan dengan koran bekas, dan dihina, anak minyak, oleh teman-temannya. Tapi dia tak pernah marah. Tak pernah benci. Ia hanya tersenyum dan menabung. Malam hari, setelah mengelap loyang dan mencuci tangan yang melepuh, Damar membuka buku catatan kecilnya. Di sana ada catatan harga minyak, proyeksi laba, dan kalimat-kalimat motivasi yang ia salin dari video YouTube gratis di warung Wi-Fi. "Kaya sejati bukan ketika kamu punya uang, tapi ketika kamu bisa menciptakan nilai dari nol." Dan ketika pamannya datang menawarkan 2 miliar seperti hujan di gurun kering, Damar merasa akan mengkhianati seluruh keyakinannya jika menerima itu begitu saja. "Ibu boleh marah," katanya suatu malam sambil memijit kaki ibunya. "Tapi saya mau buktiin bahwa orang kecil bisa bangkit tanpa menunggu disuapi takdir." Damar mengubah gerobak sederhana mereka jadi etalase mimpi. Ia menyelipkan satu kertas kecil di setiap bungkus gorengan. Isinya bukan promosi, tapi kalimat pemantik, "Jangan makan gorengan ini kalau kamu belum punya rencana hidup. Ubah rasa lapar jadi semangat. Dunia menunggu kamu bergerak." Awalnya orang-orang tertawa. Lalu penasaran. Lalu ketagihan. Gerobak kecil itu bukan lagi tempat beli tempe, tapi tempat beli inspirasi. Ia menamai usahanya, Gorengan Literasi. Lalu datanglah mahasiswa, dosen, YouTuber, hingga jurnalis. Mereka mewawancarai Damar. Banyak yang kaget, bahwa di balik wajah sederhana anak tukang gorengan, tersembunyi rencana bisnis waralaba sosial. "Setiap gerobak baru yang saya buka akan jadi tempat kerja untuk satu ibu rumah tangga yang butuh nafkah," katanya. Dan benar. 2 bulan kemudian, cabang pertama buka.